Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Cintanya orang kaya ini terhadapmu sudah putus asa. Energi santet cinta terdeteksi. Oh ya, seperti biasa aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi pertama yang muncul dari kartu Five of Cups memberi gambaran sangat kuat bahwa orang ini yang energinya muncul sebagai sosok mapan, seseorang yang tidak kekurangan materi, seseorang yang punya nama, reputasi, atau posisi, sedang berada dalam fase penyesalan yang sangat dalam terhadap kamu. Seolah-olah dia memandang ke belakang dan menyadari bahwa setiap langkah salah yang dia pilih membuat dirinya semakin jauh darimu. Dia menyesal, kecewa, dan hatinya hancur, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya secara langsung. Kamu mungkin tidak melihat air mata ini, tetapi energi kesedihannya menggenang sangat kuat. Masuk ke Seven of Swords, terlihat bahwa hubungan ini bukan hanya berisi cinta, tetapi juga permainan pikiran, trik, manipulasi, atau kebiasaan dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Orang kaya ini terbiasa menang di banyak aspek hidupnya, tetapi justru dalam cinta, dialah yang kalah. Ada rasa takut, ada rasa ingin lari, dan ada bagian dari dirinya yang tidak pernah benar-benar jujur. Bahkan energi kartu ini mengisyaratkan semacam serangan energi, santet cinta, bukan dalam arti benar-benar dikirimi dukun, namun lebih seperti energi obsesi yang tidak sehat, energi kelekatan yang makin lama makin berat, dan dia sendiri seperti terjebak di dalamnya. Kemudian hadir Page of Swords yang menggambarkan bahwa dia terus memperhatikan kamu diam-diam. Orang yang sudah merasa kalah, sudah gagal, tetapi masih tidak bisa berhenti memantau kamu. Dia cek media sosialmu, dia menanyakan kamu ke orang lain, dia memikirkan apa yang kamu lakukan, apakah kamu sudah move on, atau apakah kamu sudah dekat dengan orang baru. Dia tidak bisa melepaskan kamu, meskipun dia sendiri tidak tahu bagaimana harus bertindak. Kita masuk ke Six of Swords, yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia ingin menjauh, ingin menyembuhkan diri, ingin keluar dari intensitas hubungan ini. Tetapi setiap kali dia mencoba pergi, selalu ada sesuatu yang menarik dia kembali. Dia mencoba mengalihkan pikiran, mencoba fokus ke hidupnya, ke bisnisnya, ke proyeknya, tetapi energi kamu tetap menahan dia, seolah-olah ada ikatan gaib yang membuat dia tidak benar-benar bisa pergi. Lalu muncul Six of Wands, yang menunjukkan bahwa sosok ini memiliki pride yang sangat kuat. Dia terbiasa dipuji, dia terbiasa menang, dia terbiasa dihormati, dan entah bagaimana justru kamu adalah satu-satunya energi yang membuat dia merasa tidak berdaya. Dia ingin tampak keren di depanmu, ingin menunjukkan bahwa dia mampu, ingin terlihat sebagai pemenang, tetapi di dalam dirinya, dia sedang remuk. Kemudian muncul Ace of Pentacles, kartu peluang baru, awal yang stabil, dan energi aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tidak tahu bagaimana. Orang ini sebenarnya masih mengharapkan kesempatan lain denganmu. Dia masih ingin memulai ulang, tapi jalannya seperti terblokir. Ada rasa ingin memberi sesuatu, ingin menunjukkan value, ingin membuatmu percaya lagi, tetapi langkahnya ragu-ragu. Masuk ke Two of Wands. Dia sedang memikirkan dua pilihan, maju atau mundur, mendekat atau pergi, menghubungi atau membiarkan kamu hilang. Dan energi ini sangat kuat. Dia memikirkan masa depan, tetapi masa depan itu selalu melibatkan kamu, entah dia sadari atau tidak. Dia membayangkan kemungkinan hidup denganmu, tetapi dia juga takut dengan apa yang bisa terjadi jika semua luka lama kembali terulang. Kemudian hadir Knight of Cups, energi cinta yang masih hidup. Dia mungkin berusaha tampil cool, tapi dia sebenarnya sangat romantis terhadap kamu. Dia masih memikirkan kamu sebagai seseorang yang spesial. Cintanya masih mengalir. Tetapi sayangnya, energi berikutnya menunjukkan bahwa cintanya ini bukan tanpa hambatan besar. Queen of Swords menggambarkan kamu sebagai sosok yang sekarang lebih tegas, lebih berhati-hati, lebih tajam dalam melihat motif seseorang. Kamu tidak mudah dibohongi lagi, kamu tidak memberikan akses sebesar dulu, dan hal inilah yang membuat dia merasa kecil, merasa tidak ada ruang, merasa takut mendekat. Dia tahu kamu sudah berubah, dan perubahan itu membuat dia bingung. Masuk ke Two of Cups,
Energi soulmate, koneksi kuat, chemistry besar. Dia tahu bahwa hubungan ini bukan hubungan biasa. Dia merasa kamu adalah seseorang yang datang sekali seumur hidup. Tetapi energi ini justru semakin membuat dia putus asa, karena dia merasa hubungan ini sulit dia raih kembali. Lalu Four of Cups muncul sebagai tanda bahwa dia sedang stagnan. Dia banyak melamun, banyak mengingat, banyak menolak peluang cinta lain karena hatinya masih tertahan di kamu. Bahkan saat ada yang mendekati dia seperti tidak bisa merasakan apa-apa. Energinya tertutup. Saat kartu Eight of Swords muncul, itulah energi santet cinta yang tadi terdeteksi. Ini tentang keterikatan mental, keterjebakan pikiran, obsesi, ketakutan, energi gelap yang membuat seseorang tidak bisa bergerak. Dia merasa terkurung oleh perasaan sendiri, dan dia tidak tahu harus bagaimana keluar dari jebakan emosinya. Masuk ke Five of Pentacles, dia merasa ditinggalkan. Kamu bagai cahaya yang menjauh darinya. Dia merasa kehidupannya dingin, kosong, kurang hangat setelah kamu pergi. Bahkan jika secara finansial dia kaya raya, secara batin dia miskin tanpa kamu. Kemudian Nine of Swords menunjukkan penderitaan mentalnya. Dia gelisah, cemas, tidur tidak nyenyak, overthinking tentang kamu. Pikiran-pikiran gelap menguasai dia. Dia merasa kalah, merasa gagal, merasa tidak cukup. Dia merasa jauh, dan itu menghantui dia. Kartu terakhir Five of Swords menunjukkan konflik batin yang besar. Dia ingin menang, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan kamu. Dia ingin menghubungimu, tetapi dia takut kamu menolak. Dia ingin kembali, tetapi dia juga tahu bahwa dirinya sendiri adalah alasan dari kehancuran hubungan ini. Energi putus asa sangat kuat. Dia merasa kamu tidak lagi bisa dia capai. Kenapa dia merasa tidak mampu kembali? Energi pertama muncul dari Four of Wands, dan dari sini saja aku sudah melihat akar masalah kenapa dia merasa tidak mampu kembali. Di dalam dirinya, sebenarnya dia punya bayangan tentang kebahagiaan bersama kamu, rumah bersama, stabilitas, rasa aman, rasa nyaman, bahkan kemungkinan masa depan yang sudah dia pikirkan jauh sebelum semuanya hancur. Tapi justru karena dia membayangkan kebahagiaan ini terlalu besar, terlalu ideal, terlalu sempurna, dia merasa standar yang pernah ada antara kamu dan dia sudah terlalu tinggi. Dia takut tidak bisa memenuhi itu lagi. Dia takut kalau dia kembali, kamu tidak lagi merasakan kebahagiaan yang sama. Dia takut gagal mengembalikan suasana, energi, dan stabilitas yang dulu pernah kamu berdua miliki. Seolah-olah dia takut merusak rumah yang indah yang dulu pernah ada. Ketika Six of Pentacles muncul, terlihat jelas bahwa dia merasa hubungan ini dulu seperti tidak seimbang. Entah kamu yang terlalu banyak memberi, baik perhatian, waktu, kesetiaan, doa, tenaga, atau dukungan, atau justru dia yang dulu memberi, tapi pernah merasa tidak dihargai. Intinya, ada perasaan tidak adil yang pernah muncul dalam hubungan ini, dan luka itu masih membekas. Dia merasa jika dia kembali, dia harus menemukan keseimbangan baru, dan itu membuat dia takut. Dia tidak tahu apakah kamu masih mau memberi ruang, atau apakah hubungan ini bisa dibuat adil. Dia takut kembali hanya akan membuka luka lama tentang ketimpangan dalam hubungan ini. Energi Six of Wands memperlihatkan bahwa dia sebenarnya ingin kembali dalam posisi menang, dalam posisi kuat, dalam posisi berharga. Ingin terlihat berhasil ketika mendekat lagi. Tapi kenyataannya, dia sedang tidak dalam titik itu. Dia merasa jatuh, merasa kehilangan kontrol atas hidupnya, merasa tidak seperti dirinya yang dulu. Dia takut terlihat kalah atau tidak selevel ketika kembali ke kamu. Ego dia sangat besar, tetapi hatinya sangat rapuh. Dia ingin kembali, tapi ingin terlihat hebat. Sayangnya, hidupnya saat ini tidak mendukung itu, sehingga dia merasa tidak pantas. Kemudian hadir Nine of Wands, yang memperlihatkan luka-luka yang masih dia bawa. Luka dari masa lalu kalian, salah paham, pertengkaran, kelelahan emosional, atau trauma hubungan sebelumnya. Dia merasa hubungan kalian punya sejarah yang berat, dan dia sendiri tidak yakin apakah dia punya energi untuk menghadapi itu lagi. Dia sangat defensif, takut diserang, takut salah, takut disalahpahami. Dia merasa hubungan itu penuh tantangan, dan dia tidak siap mental untuk menghadapinya lagi. Kamu mungkin melihat dia kuat, tapi dia sudah sangat capek. Masuk ke Two of Wands, kartu yang menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang berdiri di antara dua pilihan, kembali atau tidak. Tapi dalam dirinya, dia merasa jalur menuju kamu seperti tidak stabil. Dia memandang kamu dari jauh, mempertimbangkan langkah, membayangkan kemungkinan kembali, memikirkan masa depan, tetapi tetap saja dia tidak bergerak.
Kenapa? Karena dia melihat jarak antara kamu dan dia seperti semakin melebar. Ada ketidakpastian, ada keraguan, ada ketakutan. Dia tidak yakin apakah kamu masih menginginkan dia atau kamu sedang memulai hidup baru tanpa dia. Energi lembut dari Page of Cups muncul dan mengungkapkan alasan emosional lain. Dia ingin kembali dengan niat baik, dengan cinta yang jujur, tapi dia merasa emosinya tidak cukup kuat atau dewasa untuk membangun hubungan stabil yang kamu butuhkan. Dia takut cintanya dianggap kekanak-kanak, dianggap tidak cukup serius, atau dianggap telat. Dia punya perasaan yang tulus, tapi dia merasa cintanya kecil dibanding luka-luka yang pernah terjadi. Kemudian hadir Knight of Wands, energi seseorang yang sebenarnya ingin bergerak cepat, ingin menghampiri kamu, ingin mengekspresikan rasa rindunya, ingin datang dan berkata, "Aku masih ingin kamu." Tapi, energi ini juga sangat impulsif, tidak stabil, tidak konsisten. Dan dia tahu itu. Dia tahu bahwa jika dia kembali dengan energi yang terburu-buru, semuanya bisa berantakan lagi. Dia takut sifat impulsifnya membuat hubungan kembali kacau. Dia ingin kembali, tetapi tidak percaya pada dirinya sendiri. Lalu muncul Ace of Wands, kartu penuh gairah, keinginan, dan dorongan untuk memulai lagi. Dia punya keinginan besar untuk kembali. Dia ingin hubungan ini hidup lagi. Dia ingin menyalakan kembali api yang dulu ada. Namun, keinginan itu hanya keinginan, karena ketika melihat kenyataan, dia tidak tahu bagaimana memulai. Dia merasa tidak punya kekuatan atau keberanian yang cukup. Keinginannya besar, tetapi tekadnya goyah. Ketika Seven of Pentacles muncul, terlihat jelas bahwa dia pernah menunggu hasil dari usaha hubungan ini. Tetapi dia merasa apa yang dia tanam tidak sepenuhnya berbuah. Dia merasa hubungan kalian memakan waktu lama, butuh kesabaran panjang, dan meskipun dia menunggu, dia tidak melihat hasil yang membuat dia yakin. Ada kelelahan, ada keraguan, ada pertanyaan, apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki? Dia tidak mau kembali hanya untuk menunggu lagi dan terluka lagi. Kartu Five of Wands menjelaskan energi konflik internal yang besar. Dia merasa kalau dia kembali, konflik mungkin akan muncul lagi. Bukan hanya pertengkaran dengan kamu, tapi juga konflik dalam dirinya sendiri. Rasa tidak aman, ego, kecemburuan, takut ditolak, dan penyesalan. Dia merasa hubungan ini penuh benturan energi, dan dia tidak yakin apakah dirinya siap menghadapi perbedaan pendapat dan emosi besar yang mungkin terjadi jika dia kembali. Kemudian hadir Five of Pentacles, kartu yang memperlihatkan luka terdalam dia. Rasa ditinggalkan, rasa tidak cukup, rasa tidak dianggap. Dia merasa tidak punya tempat di hidupmu seperti dulu. Dia merasa kamu sudah berdiri terlalu jauh di depannya. Dia merasa miskin secara batin, merasa dingin, merasa kehilangan arah. Luka ini membuat dia percaya bahwa jika dia kembali, hasilnya hanya akan membuat dia merasa ditolak atau tidak dipilih. Dia takut pada kemungkinan itu. Kartu terakhir, Three of Pentacles, menunjukkan alasan besar lain, yaitu dia merasa hubungan kalian butuh kerjasama, usaha bersama, dan komunikasi yang matang. Dia tahu hubungan ini tidak bisa diperbaiki sendirian. Tetapi dia merasa dirinya tidak berada dalam kondisi yang tepat untuk bekerja sama membangun kembali hubungan ini. Dia takut tidak bisa memberikan stabilitas, fondasi, kompromi, dan komitmen yang kamu butuhkan. Dia merasa tidak layak membangun masa depan denganmu sekarang. Apa yang dia rasakan saat membayangkan kembali ke hidupmu? Energi pertama datang dari Seven of Wands, dan dari kartu ini saja sudah terlihat jelas betapa campur aduknya perasaan dia ketika membayangkan kemungkinan kembali ke hidup kamu. Dia merasa harus bertahan dan melindungi dirinya dari segala hal yang dulu membuat hubungan ini berat. Ada banyak hal yang membuat dia defensif, ketakutan disalahpahami lagu, takut jika kamu mempertanyakan hal-hal yang dulu belum dia jawab, atau takut bahwa dia akan menghadapi ombak emosi yang lebih besar dari yang bisa dia tangani. Ketika dia membayangkan kembali ke kamu, jantungnya seperti memukul dari dalam dada, bukan karena benci, tapi karena perasaan panik, takut, dan rindu bercampur jadi satu. Dia merasa jika dia muncul di hidupmu lagi, dia harus siap menghadapi reaksi kamu, pendapat kamu, luka lama, dan situasi yang mungkin tidak bisa dia kontrol. Ini membuat dia merasa harus punya perisai, meskipun di dalam hatinya dia sebenarnya ingin datang tanpa pertahanan. Masuk ke Queen of Cups, perasaannya berubah drastis. Walaupun dia defensif, ketika dia membayangkan kamu, emosinya langsung melunak. Dia teringat pada kelembutan kamu, perhatian kamu, cara kamu mendengarkan, cara kamu peduli, dan cara kamu memberi ketenangan padanya.
Ada rasa hangat yang muncul di dadanya. Kamu adalah tempat yang pernah membuat dia merasa aman secara emosional. Dan hanya dengan memikirkan kamu saja, dia sudah merasa pulang. Dia merasakan cinta yang mendalam, perasaan yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Dia merasakan bahwa kamu adalah orang yang emosinya paling murni, paling tulus, dan paling tidak menggantungkan syarat apapun ketika mencintai dia. Tapi di saat yang sama, kehangatan ini membuat dia takut, karena semakin dia merasa nyaman, semakin dia merasa kehilangan kamu akan jauh lebih sakit jika terulang lagi. Kartu berikutnya, Two of Swords, memperlihatkan konflik batin yang luar biasa. Dia benar-benar bimbang ketika membayangkan kembali ke kamu. Di satu sisi, dia rindu. Dia ingin kembali. Dia ingin membuka kisah baru dengan kamu. Tapi di sisi lain, dia takut akan pilihan itu. Dia takut salah langkah, dia takut jika kehadirannya justru mengganggu hidup kamu yang sekarang mungkin sudah lebih tenang. Dia merasa bingung harus bertindak apa. Dia membayangkan kamu sebagai sosok yang dia cintai, tapi juga sebagai seseorang yang bisa melukai hatinya jika kenyataan tidak sesuai yang dia harapkan. Perasaan rindu dan rasa takut itu bertabrakan, membuat dia seperti tidak bisa mengambil keputusan. Kemudian muncul Queen of Swords, energi kamu di mata dia. Setiap kali dia membayangkan kembali ke hidupmu, dia melihat kamu sebagai seseorang yang tegas, kuat, bijak, dan tidak bisa dipermainkan lagi. Kamu bukan versi lama kamu yang pernah dia kenal, yang sabar tanpa batas, yang selalu memaklumi, yang selalu mengalah. Tidak, dia membayangkan kamu yang sekarang jauh lebih pintar, lebih tegas, lebih hati-hati dan lebih menjaga diri. Ini membuat dia merasa gugup. Dia merasa jika dia kembali, kamu tidak akan mudah percaya. Kamu mungkin akan bertanya banyak hal, mempertanyakan motifnya, atau bahkan memberi batasan yang membuat dia merasa takut kehilangan ruang untuk mendekat. Tapi meski demikian, dia sangat menghormati kamu. Dia tahu bahwa kamu punya nilai tinggi, dan dia merasa kamu punya hak untuk bersikap seperti itu. Masuk ke Knight of Pentacles, yang menunjukkan bahwa ketika dia membayangkan kembali ke kamu, dia merasa harus bergerak dengan sangat pelan. Dia tahu, dia tidak bisa terburu-buru. Dia tahu dia harus datang dengan stabilitas, dengan rencana, dengan kesabaran. Dia merasa tidak pantas kembali jika dia tidak membawa sesuatu yang nyata, entah itu komitmen, perubahan, atau pembuktian. Dia membayangkan dirinya berjalan mendekat ke kamu, tetapi langkahnya berat, lambat, hati-hati. Dia takut salah langkah, tapi dia juga tidak ingin menyerah. Lalu masuk Eight of Cups, dan kartu ini menunjukkan luka terdalamnya. Setiap kali dia membayangkan kembali ke hidupmu, dia teringat pada momen ketika dia atau kamu harus pergi. Ada rasa sedih yang dalam, ada rasa penyesalan yang besar, ada luka lama yang masih melekat. Dia membayangkan bahwa untuk kembali ke kamu, dia harus meninggalkan banyak hal, ego, masa lalu, ketakutan, dan mungkin juga hubungan atau situasi yang menghalangi dia. Namun setiap kali dia mencoba membayangkan kembali, rasa sakit dari perpisahan itu muncul lagi, membuat dia takut untuk membuka luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ketika Nine of Cups muncul, terlihat jelas bahwa kamu sebenarnya adalah wish fulfillment-nya. Kamu adalah harapan, kebahagiaan, dan sesuatu yang dia inginkan dalam hatinya paling dalam. Membayangkan kembali ke kamu membuat dia tersenyum dalam hati. Dia merasa hidupnya akan lebih lengkap jika kamu ada di dalamnya. Kamu adalah sesuatu yang membuat dia merasa puas, stabil secara emosional, dan bahagia. Tapi justru karena kamu adalah keinginan terbesar dirinya, dia takut tidak bisa memenuhi standar kebahagiaan itu. Masuk ke Four of Cups. Kartu ini memperlihatkan bahwa ketika dia membayangkan kembali ke kamu, dia langsung diselimuti rasa takut bahwa kamu sudah tidak ingin menerima dia lagi. Dia takut kamu sudah bosan, kecewa, atau tidak melihat dia seperti dulu. Dia membayangkan dirinya mengulurkan cangkir cinta ke kamu, tapi dia takut kamu tidak akan menerimanya. Dia takut harapannya bertepuk sebelah tangan. Dia takut kamu sudah menutup hati, dan ketakutan ini membuat dia terus menunda kembali.
Energi Page of Pentacles menandakan bahwa ketika dia membayangkan kembali ke kamu, ada keinginan besar di dalam dirinya untuk memulai dari awal, secara perlahan dengan fondasi baru. Dia ingin belajar dari kesalahan, dia ingin membangun ulang kepercayaan, dia ingin memulai hubungan kecil-kecilan dulu. Chat, komunikasi ringan, obrolan pendek, semua itu dia bayangkan sebagai awal yang mungkin dia bisa lakukan. Tapi dia juga merasa tidak yakin apakah kamu akan memberi kesempatan belajar itu. Kemudian muncul Knight of Cups, kartu cinta, romansa, dan pengakuan. Ketika dia membayangkan kembali ke hidupmu, dia merasakan dorongan kuat untuk datang dan mengungkapkan perasaannya. Dia ingin mengatakan bahwa dia masih menyimpan cinta, bahwa dia menyesal, bahwa dia rindu, dan bahwa dia masih ingin mencoba. Energi ini sangat lembut, tulus, dan romantis. Dia membayangkan dirinya mengetuk pintu hidupmu dan berkata, "Aku masih sayang." Tapi lagi-lagi, keberanian itu hanya ada dalam pikirannya. Ketika menghadapi kenyataan, dia mundur karena takut ditolak. Masuk ke Eight of Pentacles yang menunjukkan bahwa ketika dia membayangkan kembali ke hidupmu, dia merasa hubungan kalian membutuhkan usaha nyata, pekerjaan keras, dan dedikasi tinggi. Dia membayangkan harus memperbaiki banyak hal, mungkin komunikasinya, sikapnya, stabilitasnya, kedewasaannya. Dia tahu hubungan ini tidak bisa selesai dalam sehari. Dia membayangkan dirinya belajar, bekerja, memperbaiki, memahami. Tetapi dia ragu apakah dia mampu memenuhi standar itu dengan konsisten. Kemudian muncul Seven of Swords, kartu rasa takut paling besar dalam dirinya. Ketika dia membayangkan kembali ke kamu, muncul ketakutan bahwa kamu tidak bisa mempercayai dia lagi. Atau dia takut bahwa masa lalu, kesalahannya, atau cara dia pergi dulu masih menjadi bayangan gelap. Dia takut kamu menganggap dia licik, tidak jujur, atau masih menyimpan agenda tertentu. Dia tahu bahwa sekali saja kepercayaan rusak, membangunnya kembali sangat sulit. Dan ketakutan ini membuat dia panik setiap kali dia memikirkan untuk kembali. Lalu hadir Page of Wands, kartu yang menunjukkan bahwa ketika dia membayangkan kembali, ada rasa excited, optimis, dan semangat untuk memulai kehidupan baru dengan kamu. Dia membayangkan kebahagiaan baru, percakapan baru, energi baru. Ada keinginan untuk memperbaiki semuanya dan memulai perjalanan baru. Namun, semangat ini masih sangat muda, masih rapuh, dan sering padam ketika rasa takutnya muncul lagi. Kartu terakhir, Two of Cups, menunjukkan perasaan paling jujur di hatinya. Bahwa setiap kali dia membayangkan kembali ke hidupmu, dia merasakan koneksi, cinta, keterikatan, dan kenyamanan yang tidak bisa dia temukan di tempat lain. Kamu adalah soulmate-nya, orang yang membuat hatinya merasa penuh. Dia merasakan keinginan untuk bersatu lagi dengan kamu. Dia membayangkan bagaimana rasanya jika kamu berdua bisa berdamai, berbicara dari hati ke hati, dan kembali menyatu dalam energi cinta yang lembut dan saling memahami. Pada akhirnya, saat dia membayangkan kembali ke hidupmu, dia merasakan rindu, takut, cinta, harapan, kebingungan, kerinduan, dan kengerian dalam satu waktu yang sama. Dia ingin kembali, dia membayangkan kalian bersama lagi, tapi ketakutannya jauh lebih besar daripada keberaniannya untuk saat ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekedar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkahan.
Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.